Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami dan Engkau adalah segalanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan baru, sukacita baru, nafas kehidupan baru. Dan kami bersyukur pada hari ini Tuhan, kami bisa memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kami, membuat kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan Roh Kudus juga akan menguatkan kami dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk kita merayakan hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk merayakannya dan memperingatinya meskipun di dalam situasi yang berbeda. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan bersama dengan kita, amin. Ya, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan bersama dari Injil Matius. Dari Injil Matius, Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Karena kenaikan Tuhan Yesus ini diceritakan dalam 3 Injil, ya 3 Injil, maka kita akan baca dari Matius, Markus, dan Lukas. Oke. Yang pertama kita akan baca dari Matius dulu. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, kita akan baca dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kemudian kita baca kembali dari Injil Markus. Ya, karena bagian ini dicatat dalam 3 Injil. Kita baca dalam Injil Markus, Markus pasalnya yang ke-16. Kita baca ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kemudian yang terakhir kita akan baca dari Lukas. Ya, dari Lukas pasalnya yang ke-24. Kita akan baca ayat yang ke-50 sampai ayatnya yang ke-53. Begini firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kenapa saya baca dalam 3 Injil? Karena
cerita tentang kenaikan Tuhan Yesus juga ditulis dalam 3 Injil ini, kecuali Injil Yohanes. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini yaitu Tuhan Yesus menyertaimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, itu adalah situasi di mana Tuhan Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya. Bukan berpisah, mungkin Tuhan Yesus mau pergi, mau meninggal atau seperti apa, tidak. Tetapi Tuhan Yesus akan naik ke surga. Khusus untuk hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya pada saat itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar tadi cerita dari Injil Matius, Markus, dan Lukas. Di sana juga Tuhan menyampaikan tentang janjinya kepada murid-muridnya ketika dia sudah naik ke surga, bahwa dia akan memberkati, akan menyertai kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada saat ini Tuhan Yesus menyertaimu. Kalau dikatakan Tuhan Yesus menyertaimu, pertanyaannya siapa yang menyertaimu? Yaitu Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Yaitu Dia yang lahir, Dia yang berkarya, Dia yang menolong kita, Dia yang menyertai kehidupan kita selama Dia di dunia, khususnya murid-muridnya, menolong mereka. Dia juga yang mati, Dia yang disalibkan, dan Dia yang bangkit, dan Dia yang naik, dan Dia yang duduk di sebelah kanan. Itulah Tuhan Yesus yang kita kenal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam situasi yang sudah kita baca tadi dari Matius, Markus, dan Lukas, mungkin ada beberapa perbedaan ya. Yang paling lengkap diceritakan adalah di Injil Markus. Di Injil Markus begitu panjang penjelasannya. Tuhan Yesus dijelaskan setelah berpisah dengan murid-muridnya, dia sudah naik ke surga, dan dijelaskan kembali bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Walaupun ada perbedaan, mungkin mungkin mereka melihat dari sesuatu sisi yang lain. Berbeda bukan berarti mereka ada perbedaan antara mereka, artinya ada yang salah seperti itu. Tetapi ketika Injil ini menceritakan sesuatu yang mereka lihat dari sisi yang lain, artinya sama, tetapi sisi yang mereka lihat adalah berbeda. Tetapi keadaan ini kita melihat keadaan pada saat itu adalah di mana murid-murid Tuhan Yesus diberikan pesan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam cerita ini dikatakan bahwa ke-11 murid Tuhan Yesus. Berapa murid Tuhan Yesus? 12 ya. Tetapi dikatakan ke-11. Artinya ada yang satu yang kurang. Yang kita tahu bahwa itu namanya adalah Yudas Iskariot. Bapak yang dikasih Tuhan, selama bersama dengan Tuhan Yesus, hanya 11 murid Yesus yang bisa menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Satu lagi Yudas Iskariot sudah mengkhianati Yesus. Artinya ada penyaringan seperti itu. Ada penyaringan walaupun mereka bersama Tuhan Yesus, belum tentu mereka kuat di dalam pengaruh-pengaruh dunia ini. Ada satu yang mengkhianati Yesus, ada satu yang tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa di dalam dunia ini kalau kita terpengaruh, maka kita akan jauh dari Yesus. Padahal jumlah kita ada 200 orang, tapi karena disaring oleh dunia, jumlah kita menjadi 100 orang. Jadi jangan sampai kita ditulis hanya 100 orang, padahal yang sebenarnya yang mengikuti Yesus adalah 200 orang, akhirnya jadinya 100 orang seperti murid-murid Tuhan Yesus. Hanya 11 orang saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam penyaringan hidup jangan sampai kita goyah dan hilang dari peredaran. Peredaran apa? Peredaran lingkup kita bersama dengan Tuhan. Setelah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hanya 11 orang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kemudian ketika mereka sampai di tempat yang sudah Tuhan Yesus tentukan untuk mereka bertemu dan mereka menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, di dalam Injil Matius dikatakan ada yang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya bersama dengan Yesus, bukan hanya melayani dengan Tuhan Yesus, tetapi murid-murid Tuhan Yesus tinggal hidup bersama dengan mereka selama Tuhan Yesus di dunia. Tapi ketika kenaikan Tuhan Yesus mereka masih ragu-ragu. Mereka ragu-ragu karena apa? Di dalam Injil Markus dikatakan mereka ragu-ragu karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Selama 40 tahun kita hidup, masih adakah keraguan di dalam hidup kita? Tuhan Yesus sudah menyertai kita selama 40 tahun, sudah menolong. Buktinya 40 tahun kita masih hidup. Kita masih sehat, kita masih kuat, berarti ada penyertaan Tuhan Yesus selama 40 tahun. Tapi jika kita masih ragu, itu jadi pertanyaan bagi kita. Murid-murid Tuhan Yesus juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tahu apa yang Tuhan Yesus alami, tetapi setelah mereka melihat, menyaksikan kesaksian dari orang-orang
Yesus menampakkan diri kepada mereka, dia bangkit, tetapi mereka masih ada keraguan. Masih ada ragu-ragu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya 27 tahun Tuhan memberkati saya. Apakah saya masih ragu kepada Tuhan? Itu pertanyaan bagi saya. Bapak Ibu sudah 50 tahun diberkati Tuhan, bersama dengan Tuhan, ditolong Tuhan. Apakah masih ada keraguan? Itu pertanyaan bagi kita, bagi Bapak Ibu. Mungkin 2 tahun ada anak kecil yang masih 2 tahun mungkin kita nggak tahu dia percaya kepada Tuhan atau seperti apa, dia masih ragu, itu pertanyaan bagi dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama hidup kita, apakah masih ada keraguan di dalam hidup kita? Tuhan menyertai kita selama hidup kita sampai saat ini. Saya 27 tahun, Tuhan berkati saya. Bapak Ibu 50 tahun atau 60 tahun atau mungkin 70 tahun, apakah masih ada keraguan? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti murid-murid Tuhan Yesus yang bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi masih ada keraguan di dalam hati kita. Karena corona kita ragu sama Tuhan. Karena COVID-19 kita jadinya nggak mau beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bahwa jangan sampai ada keraguan dalam hidup kita. Tuhan sudah berkati kita selama berpuluh-puluh tahun, dan jangan sampai ada lagi keraguan akan pertolongan Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan melihat bahwa mereka ragu-ragu, Tuhan meyakinkan mereka lagi dengan mengatakan apa? Pada Injil Markus, Tuhan mencela mereka itu menegur secara keras atas ketidakpercayaan mereka, keraguan-raguan mereka, kedegilan hati mereka, dikatakan dalam Injil Markus. Kedegilan artinya mereka benar-benar tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Seperti itu. Tapi Tuhan mencela mereka, menegur mereka dengan keras, dengan mengatakan bahwa kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya tidak ada kuasa lain selain dari kuasa Tuhan. Artinya Tuhan Yesus berkuasa atas hidup dan mati mereka. Artinya Tuhan adalah Allah yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tegas Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Jangan sampai Tuhan menegur kita ya, mencela kita dengan keras, menegur kita dengan keras karena kedegilan hati kita. Tuhan sudah berkati kita, ada masa corona kita masih sehat, tapi masih nggak percaya sama Tuhan, itu jadi pertanyaan besar bagi kita. Jangan sampai Tuhan tegur kita dengan caranya sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kedegilan hati kita, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dalam masa-masa ini. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah menegur, lalu Tuhan Yesus memberkati mereka, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan pesan untuk mereka memberitakan Injil kepada segala penjuru bumi, kepada segala makhluk, dan kepada orang-orang yang membutuhkan kabar baik. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berpisah dengan murid-muridnya, dan kemudian dalam Markus dicatat, setelah Tuhan Yesus naik, dicatat lengkap sekali, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Di dalam Injil Matius, mereka pergi pulang dan mereka memberitakan Injil. Di dalam Injil Lukas, setelah mereka berpisah dengan Tuhan Yesus, mereka pulang dengan sangat bersukacita. Kalau dikatakan sangat, berarti mereka sangat lebih dari sukacita. Dan mereka senantiasa beribadah di bait Allah. Bapak yang dikasihi Tuhan, ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai pada saat ini, dalam masa COVID ini, Tuhan masih menyertai kita. Tentunya ketika kita mendengar Tuhan Yesus menyertaimu, kalimat seperti itu ada penghiburan tersendiri dalam diri kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penghiburan tersendiri. Walaupun mereka ada ketakutan, kekhawatiran, ke depannya mereka akan menghadapi banyak hal tanpa Yesus. Karena selama ini mereka pelayanan bersama Yesus, ada Yesus yang menjaga mereka, yang menolong, yang mereka bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Tetapi setelah Yesus naik, mereka akan menghadapinya dengan sendiri. Yaitu mereka mempertanggungjawabkan amanat itu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalimat Tuhan Yesus menyertaimu menjadi penghiburan tersendiri bagi mereka. Untuk mereka melangkah, menjalankan misi yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka pulang dengan sukacita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertaimu. Ketika kita mengatakan kepada orang yang berduka, Tuhan Yesus menyertaimu, atau kepada orang yang terluka, Tuhan Yesus menyertaimu, ada sukacita tersendiri, ada penghiburan tersendiri di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar kalimat itu yang ada adalah sukacita, sama seperti murid.
Mereka bersuka cita bukan karena itu saja, tetapi mereka bersuka cita karena mereka dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup di dunia. Bapak yang dikasih Tuhan, saat kita dipercaya oleh orang, akan ada sukacita yang kita dapatkan. Karena kita mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Artinya kita dipercaya oleh orang. Murid-murid Tuhan Yesus dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk mengemban panggilan itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat kita mendengar Tuhan Yesus menyertaimu, maka akan ada sukacita. Artinya Tuhan Yesus menyertaimu, artinya kita tidak sendirian. Kita dalam pemantauan Tuhan, kita dalam pengawasan Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan menjaga kita dan Dia menguatkan kita. Tuhan Yesus menyertaimu berarti tidak pernah sendirian, jangan sampai kita merasa sendirian. Ini janji Tuhan sudah ada. Dan kemudian Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya ketika kita merasakan sukacita, akan ada hal-hal yang mempengaruhi sukacita kita. Bagaimana caranya kita mempertahankan sukacita itu? Seperti murid-murid Tuhan Yesus, mereka senantiasa beribadah memuliakan Tuhan di bait suci. Bagaimana mereka mempertahankan sukacita mereka, bagaimana mempertahankan hubungan mereka tetap ada dalam Tuhan, yaitu mereka selalu senantiasa. Kalau dikatakan senantiasa berarti tidak ada absen ya Bapak Ibu. Setiap hari, senantiasa, setiap waktu mereka terus beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Sukacita kita akan hilang jika kita dibawa pengaruh oleh dunia ini. Jika kita lengah, maka kita akan jauh dari Tuhan. Maka bagaimana kita mempertahankan sukacita itu? Kita menghadirkan bait Allah di dalam hidup kita dan keluarga kita. Saat ini adalah saat yang tepat di mana kita menghadirkan bait Allah dalam keluarga kita. Dalam pribadi kita juga sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak gampang untuk menjalankan amanat yang sudah Tuhan berikan. Murid-muridnya juga seperti itu. Mereka mungkin bersukacita, tapi dalam hati mereka pasti merasa takut dan khawatir. Sama dengan kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi jangan pernah khawatir karena Tuhan Yesus menyertaimu. Tuhan Yesus menyertai kita. Dia ada, Dia memberikan kita sukacita. Dan tetaplah hadirkan bait Allah, bait suci, bait Allah yang kudus itu di dalam hidup kita dan juga dalam keluarga kita. Sehingga sukacita selalu ada meskipun suka duka, banyak masalah, 1, 2, 3 sampai banyak masalah, tetapi sukacita kita tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menyertaimu, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu, biarlah kenaikan Tuhan Yesus bukan membuat kita berleha-leha, bermain-main, tetapi kita punya tugas memberitakan Injil kabar baik yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yesus itu dengan sukacita daripada Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian terlebih dahulu. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Tuhan Yesus menolong. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus, di kakinya aku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak. Aku berserah. Aku berserah.
Juru Selamat. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Musik memuji Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mengucap syukur Bapa, kenaikanmu di surga dan duduk di sebelah kanan Allah mengingatkan kami untuk kami menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Mungkin kami akan menjalaninya tanpa Tuhan, tetapi satu hal yang kami percaya bahwa Engkau memberikan janji kepada kami bahwa Engkau akan beserta kami Tuhan. Ketika kami merasa bahwa Tuhan tidak bersama dengan kami, tapi kami percaya firman-Mu menguatkan kami, menghibur kami, bahwa Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau menyertai kami Bapa. Dan Tuhan, Engkau mengetahui kekuatan kami masing-masing. Engkau mengetahui kelemahan kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami yang kurang Tuhan Engkau cukupkan Bapa. Kami yang lebih Tuhan Engkau berikan kami hikmat untuk kami membagi kelebihan kami kepada orang lain sehingga kami lengkap dan kami siap untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang, semua makhluk, semua orang yang belum mendengar kabar baik keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan, mau berdoa Bapa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau tahu, Engkau melawat Tuhan setiap jemaat-jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan kekuatan apapun persoalan kehidupan yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Tuhan Engkau menyertai, Tuhan Engkau juga menyertai jemaat-Mu Tuhan saat ini Bapa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan kami saat ini, kondisi Tuhan kami saat ini ya Tuhan, masih dalam kondisi yang sama, yaitu COVID-19 Tuhan. Meskipun ada kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah yang berupaya semaksimal mungkin Tuhan untuk menjaga negeri ini Tuhan terbebas dari COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus, apapun tindakan usaha dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Kau pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang sudah terinfeksi. Kau juga pakai para dokter, perawat juga Tuhan, Engkau juga berkati mereka Tuhan menjadi alat Tuhan untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit saat ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk mungkin biaya yang mereka butuhkan Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan Kau cukupkan dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang di rumah, beraktivitas di rumah, bekerja di rumah. Tuhan Engkau berkati, Engkau sertai, berikan hikmat untuk menjaga kesehatan dengan baik. Dan juga biarlah dalam setiap hari-hari mereka di rumah Tuhan, mereka selalu bergantung kepada Tuhan, selalu menyembah Tuhan, selalu memuliakan Tuhan, bergantung pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya doa kami ini Tuhan akan jawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memberikan kami pegangan untuk kami selalu mengingat janji Tuhan bahwa Engkau akan menyertai hidup kami sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami bersyukur untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk apapun yang sudah Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, dan kami alaskan doa kami ini hanya kepadamu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.